Harusnya kan lebih mengatakan dapat itu lagi.
harus banyak, enggak banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya subuh pagi hari ini kembali Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam urusan perjuangannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah sabar menunggu saya. Jadi saya ceritanya lagi ada program untuk tidak tinggalkan 40 hari itu sholat berjamaah bersama takbiratul ihram imam. Nah, tantangannya memang di subuh karena subuhnya jauh-jauh. Nah, saya berangan-angan tadi subuhnya masih 4.30-an gitu kan. Ternyata kan sudah makin siang gitu ya. Nah, kalau saya ngejar di sini subuhannya saya ketinggalan takbiratul ihram. Maka saya cari musola atau masjid yang kurang lebih saya masih dapat takbiratul ihram. Jadi 40 hari sudah sekian hari terlambat gitu ya. Nah, ini untuk yang keberapa kalinya saya ikhtiar untuk kalau bisa lulus gitu kan.
Jadi kalau mukim mungkin nggak sulit Pak. Kalau mukim itu kan Bapak nggak kemana-mana. Kalau saya mobile gitu kan. Jadi kalau pergi misalnya habis ini saya ke Jonggol, saya harus ngitung itu jam sekian duhur masjid di mana, asar di mana gitu. Jadi sekarang program itu, tapi ya itu kan hanya ikhtiar. Karena menariknya sudah tahu kan hadisnya itu, siapa yang bisa menjaga sholat berjamaah 40 waktu selama sholat berjamaah 40 hari, bukan 40 waktu. Kalau di Madinah kan 40 waktu, cuma 8 hari. Ini 40 hari. Tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dua kata Rasul dikasih. Yang pertama dibebaskan dari api neraka, yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Salah satu sifat munafik apa? Malas sholat kan? Nah barangkali terapi bagaimana kita tuh semangat. Nah ternyata buat kami yang mobile ke sana kemari itu memang tantangan sendiri gitu ya. Jadi ya mohon doanya, ini bentuk latihan. Nah, jadi tadi terus terang kalau saya kesini ngejar saya, tapi udah nggak dapat takbiratul ihram, saya stop aja nungguin qobliyah subuh apa udah selesai, baru saya terusin lagi. Maka tidak seperti biasanya. Biasa saya di sini agak terlambat dikit. Baik, izin pagi hari ini kita ganti buku Obor Harapan, buku sekarang tipologi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Nah, buku ini lanjutan dari buku Obor Harapan. Ketika corona itu banyak, kemudian saya dimintai beberapa tempat, termasuk ada sebuah kantor yang terjadi depresi massal gitu. Karyawannya sekitar 30.000, kemudian mengundang psikolog dari Wisma Atlet sampai 30 psikolog, dan kodarullahnya belum diberi kecocokan atas kesimpulannya. Nah begitu saya masuk, dengan izin Allah semata terjadi penurunan yang sangat bagus. Nah akhirnya sayang banget kalau apa materi yang sudah sampaikan dan ternyata berdampak lalu saya tidak bukukan. Maka kemudian selama corona itu lahir dua buku anak kandung corona, yaitu Obor Harapan dan Tipologi Manusia. Seyogyanya itu satu buku, tapi kalau satu buku terlalu tebal. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke Tipologi Manusia dengan harapan ini buku ini khususlah utamanya untuk saya dan keluarga. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil manfaat, ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Baik, saya akan mengawali dari buku ini di bab 1 adalah memahami 3 tipologi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Saya batasi tipologi manusia, tipe-tipe manusia dalam menghadapi permasalahan hidup, karena beberapa tempat yang akademisi ini kritiknya cukup tajam. Tipologi manusia dari aspek apa? Sosiologi, demografi, macam-macam. Saya batasi tipologi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi jelas. Jadi tipe orang ketika menghadapi ujian, kurang begitu ya. Nah, yang pertama di halaman 1 bagi yang sudah memiliki bukunya. Kodrat dasar manusia adalah mencintai kebaikan dan ingin melakukan hal-hal baik. Buktinya apa? Penjahat pun kalau ditanya sebetulnya dia ingin menjadi orang baik. Dia tidak ingin menjadi penjahat terus-menerus selama hidup. Jadi sebagai kodrat dasar manusia, saya, Bapak, dan orang lain itu aslinya suka kepada kebaikan dan ingin selalu melakukan yang baik. Coba lihat anak kecil ketika dia masih fitrah ya, walaupun sama ibunya dicubit, ada yang disundut rokok sama bapaknya, tetap aja meluk ibunya, meluk bapaknya gitu ya. Itu karena masih fitrah. Nah nanti kemudian kita akan pelajari kenapa tiba-tiba jadi kita bukan tidak suka baik, berat sekali berbuat baik, padahal fitrahnya kita suka kepada kebaikan dan suka melakukan hal-hal baik. Itu fitrahnya, kodrat dasarnya. Nah, normalnya semua orang ketika melakukan dosa atau kesalahan pasti menyesal. Normalnya ini. Buktinya kita kalau marah berlebih udah marah menyesal gitu kan, atau melakukan kesalahan lah gitu ya. Hatinya memprotes. Pikiran dan perasaan sehatnya pasti melawan. Artinya apa? Kejahatan, kesalahan, dan dosa adalah praktek yang melawan kodrat dasar manusia.
Karena kodratnya itu suci ya, suka berbuat baik. Maka ketika kita melakukan suatu keburukan, dosa, kejahatan, pasti menyesal. Normalnya, kalau ada orang kaya berarti nggak normal. Mungkin sudah dikuasai betul oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Tapi secara normal orang kalau berbuat kesalahan menyesal. Dan bersyukurlah kalau kita masih seperti itu. Berbahaya sekali kalau naudzubillah min dzalik, kita melakukan kejahatan lalu tidak menyesal. Nah, berbuat baik itu tidak saja membuahkan hasil yang baik untuk orang lain, tetapi juga membuahkan kebahagiaan. Ini yang orang sering lupa. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kembalinya ke kita. Apa yang paling tidak bisa langsung dirasakan? Kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan pada diri seseorang. Ya, jadi yang orang sering lupakan, kalau kita berbuat baik seakan-akan hanya orang yang objek yang kita beri kebaikan itu. Tapi sesungguhnya berbuat baik kembali kepada siapa? Diri sendiri. Kebahagiaan, kesenangan, kepuasan itu ada. Fitrah itu. Karena itu cara terbaik untuk bahagia, selain tentu kita bersyukur dengan hati, adalah berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Itu konsepnya. Jadi kalau ingin bahagia itu di samping kita mensyukuri nikmat, itu jelas bahagia. Kenapa kita sering menderita? Kita sering memikirkan yang kita tidak punya daripada mensyukuri yang kita miliki. Lalu kalau kita sudah berpikir kita punya rumah, sebenarnya udah bahagia, tapi ketika lihat rumah orang lain ditingkat, rumah orang lain besar, kita mulai itu. Karena kita fokusnya kepada yang kita tidak punya. Tapi kalau kita fokus kepada yang kita punya, bahagia sekali. Bahagia sekali. Nah, di samping untuk bahagia dengan konsep bersyukur, cara tercepat bahagia adalah membahagiakan orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Oke, baik. Nah, saya tambahkan, ini di buku tidak ada, tapi ini sebagai improvisasi dari materi. Hiduplah dengan prinsip menjadi orang baik, yang akan tetap berbuat baik meski sudah tidak ada lagi manusia yang mau berbuat baik, atau meski tidak ada lagi imbalan kebaikan yang bisa Anda peroleh. Sebab bukan karena manusia Anda berbuat baik, melainkan karena Allah sangat mencintai siapapun orang yang berbuat baik. Allah lebih mencintai pelaku kebaikan daripada kebaikan itu sendiri. Jadi kebaikan itu baik, tapi Allah suka kepada orang yang pelaku kebaikan. Karena dengan menjadi pelaku kebaikan, itu berarti pengorbanannya luar biasa melawan hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Berbuat baik, kebaikannya itu misalkan kita memberi makan anak yatim, memberi makan anak yatim baik, tapi yang terbaik pelaku mau melakukan itu yang lebih baik. Jadi ini yang harus kita sadari. Nah, banyak orang untuk berbahagia lalu salah kaprah, dia pikir dengan senang-senang gitu ya, ngumpulin harta, jalan-jalan itu mungkin senang, tapi belum tentu bahagia. Bapak rasakan sendiri. Beda ya, senang-senang itu sifatnya kayak kamuflase lah. Beda dengan bahagia. Bahagia utuh, orang lain nggak tahu kita bahagia. Bahagia, yang kita cari bahagia. Nah, dengan bahagia timbul energi itu, sholatnya bisa khusyuk, sama keluarga jadi damai gitu ya. Bahagia dulu gitu, oke? Nah, longgarkan tangan Anda supaya ringan berbuat baik. Niscaya Allah akan melonggarkan belenggu sial yang menjerat Anda. Kebutuhan Anda memberi kebaikan kepada seseorang jauh lebih Anda butuhkan ketimbang kebutuhan orang tersebut menerima kebaikan Anda. Jadi dulu ini ceritanya. Masih awam, saya pemahamannya belum seperti dengan berjalan waktu seperti sekarang. Saya berpikir gini, wah enak, anak-anak senang ya dibantu saya gitu, dibantu kita gitu. Anak pesantren bertambah terus santrinya gitu. Dulu saya berpikir dia senang, lebih dia maksud saya, karena kita semua memberi kebaikan kepada mereka, mereka senang gitu ya. Diberi kebaikan kita, itu benar, senang. Tapi butuhnya dia dibantu sama kita, lebih butuh kita membantu dia gitu kan. Karena Pak, di buku Kanal Berkah nanti Bapak akan ketemu, ketika kita membantu orang lain, yang pertama kita langsung bahagia.
Yang kedua, balasannya nggak kira-kira gitu. Balasan orang yang memberi makan kepada orang lain itu, kata hadis Rasul nanti di buku Kanal Berkah kita bedah, itu lebih cepat dari Allah, melebihi cepatnya orang yang memotong punuk onta. Terus orang yang menolong orang lain bersedekah kan dijauhkan dari penyakit, bisa ngobatin penyakit dari segala malapetaka dan bahaya. Artinya kita yang butuh itu. Kita yang lebih butuh itu daripada mereka menerima bantuan kita lah, gambaran gitu. Kenapa? Tanpa kita, Allah udah janji, mereka juga dilindungi kok. Entah dari mana. Nah sejak itu kemudian ternyata sekarang saya merasa berhutang, kita semua gitu, dengan anak-anak pesantren yang mereka biaya gratis, kita yang butuh karena doa mereka dan sebagainya. Ini sekedar mumpung nyenggol. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini menjadi bagian dari anak hal. Alhamdulillah Pak Bu, mengukur sebuah kualitas, apakah berhasil apa tidak pesantren yang kita dirikan bersama Pak Arif, terima kasih dan teman-teman semua. Hari ini kalau Bapak searching di internet, salah satu kuliah yang mahal adalah di Ari Ginanjar. Kalau nggak salah satu semester 300 juta. Karena Pak, calon pengusaha dikumpul anak pengusaha tambang, pengusaha macam-macam, anak-anak orang besar lah yang dibimbing di kos langsung oleh Ari Ginanjar. Dan Bapak tahu, salah satu anak kita mendapat beasiswa tes diterima di perguruan tinggi Ari Ginanjar, dan di sana nomor 1 juga, ya tiga besar lah. Kadang dia, kadang yang lain. Masya Allah. Jadi tidak dibayangkan anak yang, mohon maaf, anak pesantren yatim itu apa kurang lebih gitu, sekarang masuk ke level itu dan dia memimpin gitu. Ini artinya mengukur, berarti yang selama ini kita korbankan untuk anak-anak sangat bermanfaat. Satu. Yang kedua, kalau Bapak pernah mendengar kampung Inggris di Pare, Kediri, anak kita tuh belasan Pak di sana. Berapapun ditampung di sana Pak. Saking apa? Mereka di sana kuliahkan, bekerja, karena apa? Anak-anak kita udah bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus, akhlaknya baik, dan sebagian lanjut persiapan berangkat ke Jepang untuk kuliah di Jepang. Terus di tempat lain banyak Pak, menyebar. Jadi anak hal yang dulu mungkin Bapak sebagian pernah ke sana, kelihatannya pesantren biasa, hari ini untuk Kabupaten Bogor sangat dihitung. Lomba baca kitab itu ditakuti anak hal. Terus udah berapa tahun terakhir ini selalu yang menang anak-anak gitu, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab gitu, sama main bola. Kalau kita banyak anak luar, kakinya kuat-kuat, jadi orang Bogor takut gitu kan. Nah kurang lebih begitu. Artinya apa? Pengorbanan yang mungkin kita kayak biasa saja, tapi ternyata Masya Allah. Nah termasuk yang kembali ke Papua, itu di sana menjadi ketua Dai Manokwari Pak, anak-anak. Jadi baru diukur setelah sekian tahun Pak, punya alumni kayak apa mereka. Nah ukurannya tadi di beberapa perguruan tinggi yang kita diterima dengan izin Allah karena berapa beasiswa. Ini sekedar betapa kita semua ketika memberinya tidak tahu. Dengar kabar gini, saya terus terang pribadi yang kebetulan diamani Allah untuk mengkoordinir lah, bahagia sekali. Setiap saya ceritakan kepada orang, bahagia sekali. Itu apa habis 30 juz sekarang Pak. Kalau Bapak ke sana udah beda sekali Pak Arif. Yang saung yang permanen, yang dulu dengan bambu, itu dari kadang tangan kita langsung mimpin gitu. Udah tamat 30 juz, sudah muslim, dan dia jadi ustadznya. Dengan kata lain apa? Entah berapalah yang tiap bulan kita sisihkan untuk mereka, kita nggak tahu. Jangan-jangan itu mengantar kita ke surga, kita sudah lupa. Tapi apa? Setiap yang mereka baca, asbab kita membantu mereka mengalirkan pahala. Artinya Pak, yang butuh kita ternyata. Di saat kita tidur mungkin ada doa yang melangit Pak. Di antara mereka sedang berdoa, sedang menghafal. Ini gambaran. Jadi sebagai bentuk terima kasih saya selama ini nggak pernah update tentang anak-anak, juga sudah corona kan, Bapak juga belum kesana lagi, udah lama kan nggak nengokin gitu kan, terus kabar bahwa alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi Bapak boleh cek kalau ke Bogor, ke daerah Cipatok sana, Ramadan tanya tentang anak untuk pesantren yang lain itu ngumpulnya di kami Pak, Swahi dan sebagainya. Dengan izin Allah. Artinya Pak, kita berbuat baik, ternyata yang butuh bukan mereka yang lebih butuh, kita yang lebih butuh dari kebaikan yang diberikan kepada. Di antaranya butuh bahagia, karena itu kita berdapat
mendapat bantuan tolongan dari Allah yang luar biasa. Oke. Nah, ini ada kutipan dari buku yang lain, saya sampaikan di sini sebuah keisengan biar kita refreshing. Jika Anda ingin bahagia selama 1 jam, maka silakan tidur siang. Kalau mau bahagia 10 menit, yang ngopi lah, kurang lebih begitu bagi pengopi. Jika Anda ingin bahagia dalam 1 hari, maka pergilah piknik. Jika Anda ingin bahagia selama seminggu, maka pergilah berlibur. Jika Anda ingin bahagia setahun, maka warisilah kekayaan kalau punya orang tua. Tapi jika Anda ingin bahagia sepanjang hidup, maka bahagiakanlah orang lain. Ya, mungkin ini nggak 100% benar, tapi minimal memotivasi. Kalau kita ingin bahagia seumur hidup, bahagiakan orang lain. Oke, baik, halaman 2. Kalau tadi dikatakan, secara fitrah manusia suka kepada kebaikan dan suka melakukan hal-hal baik, lantas apa yang membuat kodrat awal ini menghilang? Coba lagi, secara kodrat manusia tadi suka berbuat baik, suka melakukan kebaikan. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan menyesal karena kodratnya berbuat baik. Lantas apa yang membuat kodrat awal ini menghilang dari kita? Kenyataannya tidak sedikit orang yang berat untuk berbuat baik. Jangankan bersedekah dengan materi, disuruh tersenyum saja berat. Betul tak? Nggak usah orang lain. Kita gitu kan, kadang-kadang tersenyum aja berat. Padahal tersenyum nggak bayar. Ada modal ya senyum? Enggak. Nah, kenapa? Kodratnya kan kita berbuat baik, suka berbuat baik. Lalu kenapa tiba-tiba berbuat baik berat? Jangankan bersedekah, nolong orang, senyum aja berat. Kenapa? Padahal senyum sedekah, gitu kan? Nah, ini yang kita akan nanti ke depan pelajari dengan baik. Nah, tidak sedikit orang yang berhasil untuk tidak menyesal ketika berbuat dosa, kesalahan dan kejahatan. Banyak yang terbukti melakukan kesalahan dan kejahatan padahal sudah ingin berbuat baik, ingin berbuat salah lagi. Apa ini? Kan bahaya. Bertobat kembali lagi berbuat jahat, gitu kan? Di halaman 2. Di halaman 2 itu mereka buku. Oke? Apa yang buat ini terjadi? Bagaimana halnya ini berproses? Fakta hidup membuktikan bahwa ujian hiduplah yang mengawali segalanya. Iya ya. Aslinya kita ini suka berbuat baik, mencintai kebaikan, tidak suka kejahatan, membenci kejahatan. Aslinya. Lalu ini menjadi menghilang dari diri kita. Jangankan berbuat baik yang banyak, senyum aja susah. Kenapa? Semua berproses awal mulanya karena di awal adanya ujian. Oke, ujianlah mengawali semuanya. Baik. Apakah yang salah dengan ujiannya? Tentu tidak. Kalau begitu salah ujiannya dong. Kenapa ada ujian? Tidak. Pilihan seseorang dalam menghadapi ujian akan menentukan derajat hidupnya. Pilihan akan menentukan apakah kodrat dasar tersebut terjaga atau malah sebaliknya. Jadi ketika ujian datang, yang menentukan bukan karena salah ujiannya, sikap kita menghadapi ujian. Jadi yang masalah bukan masalahnya, Pak. Yang menjadi masalah adalah sikap kita menghadapi masalah. Jadi yang salah bukan ujiannya, Pak, tapi sikap kita menghadapi ujian. Karena dengan ujian ada orang dinaikkan derajatnya, ada ujian kita ditambah tersungkur. Di halaman 2, Mas. Oke? Nah, pepatah Arab mengatakan, di halaman 2 ada kalimat tulisan Arab, Pak. Innal baliyati yukramul mar'u aw yuhanu. Saat ujian menghantam seseorang, disitulah nasibnya akan ditentukan, bisa mulia dan bisa terhina.
dianalogikan kepada yang kauniyah, ini nggak selamanya tepat ya, tapi namanya analog ya, boleh lah, mirip-mirip. Kalau Bapak sediakan ada 3 bahan baku, ada wortel, telur, ada kopi ya, biji kopi. Wortel yang tadinya keras, kalau dipatahkan keras, lalu direbus dengan panas yang cukuplah, direbus. Setelah direbus, wortel jadi lembek, tidak sekeras sebelum dimasak. Artinya apa? Ada orang yang tadinya sebelum diuji masaknya itu, ilustrasi ujian, wortel sebelum direbus itu keras, begitu direbus lembek. Seperti manusia, tegar sebelum ada ujian, begitu diuji lunglai, keluh kesah, lemah lah gitu ya. Ada juga orang yang seperti telur, sebelum direbus encer gitu ya, cair gitu kan, lembut kepada siapapun, baik, sopan, suatu. Begitu diuji menjadi orang yang temperamen, yang galak, yang sangar, berapa? Ujian. Kita sering temukan di lapangan. Tetapi kita temukan juga karakter yang seperti biji kopi, sebelum direbus wangi, setelah direbus tambah wangi. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita bisa orang beriman itu seperti kopi lah, kita menjaga kodratnya tadi, sebelum direbus wangi, ramah, soleh, sudah diuji tetap, nah gitu ya. Ini yang bagi penyuka kopi ya, saya termasuk orang yang sudah koleksi minum kopi macam-macam ya, dari seluruh daerah mungkin ya. Sampai punya mesin sendiri gitu. Karena buat saya itu hiburan ya. Jadi saya kalau dilarang kopi agak berat memang gitu kan, karena apa, hiburan. Kalau nulis buku itu nggak ada kopi rasanya ya hampa aja gitu ya. Bisa sih, cuma hampa gitu ya. Kopi. Nah, jadi sebelum direbus dia wangi, setelah direbus tetap wangi. Orang mukmin itu seharusnya standarnya kita sebelum diuji ya kita baik, setelah diuji ya kalau bisa tambah baik. Nah, ini rumus ini yang akan kurang lebih kita bicarakan bersama di buku ini. Tentu tidak bermaksud mengajari sama sekali Bapak ya, jangan salah pahami. Rahmat, enggak. Saya hanya ingin share, barangkali ada manfaatnya ya. Kalau bisa diambil, kalau enggak ya udah gitu kan. Tapi ini saya mencoba merangkum. Baik, sudah pahami. Kita ingin kalau bisa sebelum direbus, sebelum diuji kita ramah, baik, soleh. Udah dia tambah soleh, bukan tambah kalap gitu ya, kurang lebih, atau lemah gitu ya. Nah, ternyata pahami betul terhadap ujian, jangan ditakuti ujian, karena Allah ciptakan ujian bersamaan adanya kita. Jadi selama masih ada hidup, selama itu juga ada ujian. Dan sering orang berpikir bagaimana hidup tidak diuji. Ini salah pertama. Jadi sering kenapa orang kecewa, karena dia berpikir ini ujian terakhir gitu. Nggak ada, terus diuji selama masih hidup. Jadi dia bersama kita selama kehidupan itu ada, selama itu pula ada ujian. Karena itu saya sebut di buku halaman 3, ujian merupakan keniscayaan, sebuah kepastian. Ada yang mungkin bergumam dalam hati, kenapa sih Allah ngasih ujian ke manusia segala gitu ya? Mungkin ada ya kadang-kadang gitu. Kenapa sih Allah yang uji segala gitu? Berat lagi. Kalau kita lagi diuji, merasa kita ujiannya paling berat, betul nggak? Orang lain dengan saja lah, kita yang paling berat gitu ya. Dengan berbagai ujian gitu ya. Kenapa sih Allah pakai uji kita segala gitu ya? Muncul itu ya. Seandainya hidup ini tanpa ujian, alangkah indahnya dunia tanpa kejahatan, tanpa kesalahan khayalan kita. Kenapa sih ujian? Ada ujian segala, coba nggak ada ujian, kan enak gitu. Khayalan kita gitu ya. Nah, pertanyaan semacam itu selain dilarang, tidak, juga tidak realitas. Atau melawan sunatullah, akidah Islam melarang manusia memikirkan Allah. Allah menguji, udah masuk ke wilayah Allah, kenapa ngatur Allah gitu kan? Gitu kan? Pertama nggak masuk akal juga, nggak ada ujian. Bayangkan standar gitu ya, anak sekolah nggak pernah ujian,
sekolah terus gimana itu? Ya menantang kan karena ada ujian, ada perlombaan, orang senang berlomba. Makanya kalau juga ikut lomba kan, sunatullah itu. Fitrahnya itu, macam-macam makan kerupuk lah. Kadang-kadang tertawa sendiri. Kenapa bapak-bapak pakai balap karung, makan kerupuk? Karena memang kompetisi, ujian kan. Di situ ada berhasil, ada tidak. Hidup seperti itu kayak permainan saja, ujian itu kan. Seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh, walaupun bercanda mengatakan kenapa sih pakai Allah ada ujian segala, kita nggak boleh memikirkan tentang Allah, yang dipikirkan tentang makhluknya, tentang ciptaannya. Nah, lihat maron Nabi ala qaumin yatafakkaruna fillahi faqala tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fi khaliq fa innakum la taqdirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai satu kaum yang berpikir keras mengenai Allah. Lalu beliau mengingatkan dengan bersabda, pikirkanlah makhluk Allah saja. Jangan berpikir mengenai Allah karena sesungguhnya kalian tidak akan sampai. Katanya Allah turun ke langit dunia. Terus gimana kan kita lain waktu? Nggak nyampe lah, gak usah dipikir. Mikir malaikat Israel nyabut nyawa aja kita bingung. Wah ini Israel kayaknya nggak sempat ke kompleks Kepes gitu. Kenapa lagi sibuk di Ukraina gitu? Mau nyabutin orang-orang yang ketembak gitu. Ya nggak gitu lah, beda dimensi. Itu baru malaikat ya, apalagi Allah nggak sanggup kita. Jadi nggak usah mikirin tentang Allah, yang dipikirin tentang apa? Makhluknya, gitu ya. Jadi nggak usah mikir kenapa Allah menciptakan, kenapa Allah mengadakan ujian. Nggak boleh kita. Ya udah pelajari bagaimana menyikapi ujian yang paling baik. Nah, baik. Yang perlu kita pikirkan adalah apa yang penting untuk kita lakukan agar kita bisa menghasilkan manfaat bagi orang lain dengan ujian sebelum ujian. Ya, selama kita masih hidup pasti ada ujian. Al-Quran sudah menjelaskan itu dalam sejumlah ayat sampai pun ketika kita sudah masuk ke alam kubur dan alam akhir pun tetap ada rentetan ujian. Saya tanya, ketika ditanya mungkar nakir ujian kan? Ujian kan? Man rabbuka? Bisa jawab nggak Bapak? Ada ujian. Ditanya Allah tentang kitabnya. Terus sekarang kita dihisab. Ujian lagi. Terakhir apa? Sirat. Ujian nggak? Ujian ini ada ujian sampai kita selesainya apa? Surga atau neraka. Bedanya apa? Bedanya di dunia menyiapkan agar kita bisa menyelesaikan ujian-ujian di akhirat. Ketika kita di sini terbiasa membaca la ilaha illallah, ketika di sini kita terbiasa mengucap Rasulullah SAW, ketika kita bisa baca Quran, ketika dia mungkar nakir ya gampang. Ketika kita punya amalan yang baik, sirat katanya yang cepat sekali kan. Persiapan sekarang kayak orang mau ujian tes gitu kan. Emang tiba-tiba begitu ngadapin soal ujian langsung bisa. Kenapa ada yang cepat menyelesaikan persiapannya kapan? Sebelumnya bukan. Kita ujian kelas 3 aja, dari kelas 1 kita belajarnya. Baru ujian tamat 3 tahun SMP misalkan ke SMA. Mau kuliah aja tamatan SMA belajar 3 tahun seperti itu. Jadi lebih baik kita menerima dengan pemahaman yang benar bahwa hidup memang seiring kehidupan, seiring juga ada ujian. Jadi ujian bukan untuk dihindari, karena bagian dari hidup kita. Seperti bernapas kurang untuk itu. Tugas kita mengelola ujian. Nanti goalnya bagaimana ujian atau musibah jangka pendek dirubah menjadi rahmat jangka panjang. Itu goalnya seperti itu. Ujian-ujian kita dirubah menjadi rahmat. Baik. Dalam surat Al-Mulk, setelah Bapak Ibu semua sudah hafal, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara
kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi memang Allah pasti muji kita. Untuk apa di sini? Allah ingin mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya dengan ujian. Maka tadi ada yang dengan ujian dia naik derajatnya, ada yang dengan ujian dia jatuh terpuruk. Berapa banyak sekarang? Nah, ketika saya ngomong ujian, ingat ujian ada dua. Ujian yang nikmat menyenangkan, ya. Ujian yang nggak enak di kita. Jabatan, banyak uang, terkena ujian bukan? Ujian bukan? Ada orang yang tadinya ramah sama begitu kaya, sombongnya nggak kira-kira. Ujian. Jadi ujian di sini dua, ujian yang berupa kenikmatan ataupun penderitaan. Jadi jangan dianggap saya ngomongin penderitaan doang, tapi secara fokus memang ini ditulis ketika masa corona, konsepnya terutama menghadapi ujian-ujian kesulitan. Tetapi mencakup semua ujian. Baik. Nah, dan perlu kita sadari ujian Allah ini berlaku semua makhluk. Bayangkan kawanan binatang di alam liar itu, betapa beratnya ujian yang dihadapi. Untuk makan dan minum, mereka harus berjuang keras dengan taruhan nyawa. Coba lihat. Binatang itu sekedar makan, luar biasa. Bapak aja tiap hari membunuh nyamuk, padahal sekedar minta sedekah bapak, darahnya sama bapak dapat mati dia. Belum lagi antara mereka di hutan belantara. Wadah ini ada sekedar ini refreshing lah. Lihat ini. Ini dalam dunia mereka ya. Ada apa binatang apa ini? Jatuh ceritanya, uji jatuh. Ketika jatuh mau bangkit, terpisah dari ibunya atau dari pasangannya, luar biasa Pak. Ini binatangnya, saya tidak tahu ini binatang apa, macam ya sebetulnya binatangnya. Ada yang tahu binatang apa itu? Biawak bukan ya? Biawak ya. Seperti biawak ini jatuh dari pasangannya, lalu untuk naik ke atas dihadang oleh berbagai ujian. Di sini banyak sekali ular yang ingin menghabisi dia. Wah, ini pandangannya sudah mengerikan gitu. Gimana kita naik? Wah, ini mulai bergerak. Seakan-akan aman-aman saja. Tapi lihat dari belakang mulai digoda. Hujan kecil gitu kan. Senggol ya dikit. Gitu kan. Lari gitu kan. Nah, wah, ternyata dikejar. Itulah ujian. Satu ujian terus saja kejar. Banyak sekali ujian. Dia ingin naik kembali. Laris kencang. Ingat, berlapis ujian. Ular dari sana dari sini jadi. Betapa kita itu hidup tuh pernah ada. Nah, perhatikan ketika dililit begitu kuatnya biar gini dililit, tuh lihat. Tapi lihat lilitan itu ternyata satu. Ini banyak tapi gini dia lilit. Apa betul apa? Aman tidak terus dikejar terus. Ini aja dari sela-sela ini tidak. Oh itu masalah. Masya Allah terus. Luar biasa Pak. Oh dikejar sampai di atas. Tidak mudah. Terus dikejar terus Pak. Itu hujan sampai betul-betul hujan terus Pak. Itu hujan. Masya Allah. Sampai puncak ya. Sampai puncak dan akhirnya apa yang kita lihat? Alhamdulillah ketemu dengan ibunya. Demikianlah kita Pak. Coba lihat. Di antara kita mungkin merasakan ya. Udah di PHK, anak sakit, saya lewatin betul itu Pak. Masya Allah ya kalau ingat itu. Tapi kita apa? Harus berakhir. Tidak dengan ujian kita tinggal tadi kita akan naik derajat atau akan jatuh. Saya sekarang mensyukuri kalau bukan karena ujian yang tertimpa di 2004 mungkin saya nggak seperti sekarang itu bisa ketemu bapak ibu, bisa nulis, bisa ke daerah-daerah, bisa ke luar negeri. Tidak sampai. Lamanya saya ngutip perkataan Imam Syafi'i, lama sekali. Di mana makam Imam Syafi'i? Saya sering ngutip kata-kata Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, di mana makamnya ini ingin berdoa, walaupun bisa mendoakan dari saya senang sekali kalau dia bisa silaturahim gitu. Dan kodarnya sampai ketika
Saya melihat tarian Seman itu, Sufi yang muter-muter gitu dalam sejarah saya baca itu Jalaluddin Rumi. Ya walaupun lepas menjadi kontroversial itu. Tapi saya, kok ada ya seorang ahli Sufi begitu, gimana dia? Saya ingin sekali tahu di mana pusatnya. Ternyata sampainya ada gakonya di Turki, bagaimana makamnya ada di sana beliau dan sebagainya. Dari mana saya bisa seperti itu? Setelah melewati ujian tadi. Artinya setiap kita lah dengan versi yang berbeda-beda. Kebetulan saya mau membukukan itu doang, mau menulis, membagikan. Mungkin orang lain lebih hebat dari saya pengalamannya. Tapi ini pagi hari ini kita mengingat diri kita bahwa ujian adalah sebuah keniscayaan. Mari kita kembali menghidupkan fitrah kita bahwa aslinya kita suka berbuat baik, gitu ya. Dan yang mengawali kenapa kita terkadang tidak mudah berbuat baik, karena adanya ujian. Nah, maka dikatakan apakah ada salah dengan ujian? Tidak salah ujian. Yang salah, yang perlu kita perhatikan bukan salah sikap kita menghadapi ujian. Nah, nanti pertemuan yang akan datang baru ini di halaman 6, 3 tipologi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang pertama adalah loser, kalah gitu ya. Yang kedua survivor, bertahan negatif. Nanti cirinya loser, fokus kepada masalah, mempermasalahkan masalah, dan akhirnya dia menjadi bagian dari sumber masalah. Ciri loser. Dia kalau diuji, fokus dia masalah, mempermasalahkan masalah. Lama-lama mempermasalahkan lingkungan, mempersalahkan Tuhan, gitu ya, ciri loser. Dan akhirnya dia menjadi sumber masalah. Survivor, dia bisa bertahan tapi ala kadarnya. Moto yang dia pakai orang terakhir, yang penting kan bertahan, yang penting kan sholat, yang penting sedekah. Padahal dia punya peluang untuk lebih bagus. Kan bisa berpikir, bagaimana sholat yang khusyuk ya, bukan yang penting sholat. Bagaimana yang sedekah yang banyak dan ikhlas gitu. Ini nanti disebut. Nah, orang-orang ini ada yang luar biasa. Apapun yang menimpa dia baik, karena dia ketika dikasih anugerah dia akan bersyukur. Dengan syukur itu dia berbuat sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya kalau diuji dia sabar, karena dengan sabar itu jalan juga ke surga gitu kan. Nah akhirnya apa? Orang-orang benar ini selalu dalam kata Al-Quran itu orang yang beruntung, faizu. Kenapa? Dia bisa mengubah musibah menjadi rahmat, bisa mengubah ujian menjadi sebuah keberkahan, bisa mengubah kegagalan menjadi kegagalan di kabinet terus ngapainnya. Insya Allah pertemuan kita. Jadi kita baru sampai di halaman 6. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat semua, lalu diringankan kakinya. Ya seperti ini kan sebenarnya yang lebih hebat, Bapak Ibu duduknya ini udah pahala, dapat ketenangan, bahwa kemudian ada dari saya mendengar inspirasi ya. Alhamdulillah, kalau duduknya saja luar biasa. Ini mudah. Insyaallah ya. Demikian Bapak Ibu, nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Jadi memang sengaja saya tidak terlalu kencang dalam membedah buku ini, karena ini perlu penghayatan. Seperti tadi tulisnya juga ya berlina air masalahnya bilangnya. Jadi saya sering emosinya kuat sekali. Jadi baru mau nulis itu sudah nggak tahan. Untuk karena diri saya gitu ya, betapa saya selama ini sering kalah, betapa ini. Akhirnya dengan kiat-kiat itu dicoba dipraktekkan latihan ya. Saya juga masih latihan. Jadi sekali lagi sama sekali buku ini tidak untuk mengajar orang lain. Kalau Bapak baca buku ini, tulis utamanya adalah untuk penulisnya dan keluarga. Kalau kemudian bisa bermanfaat alhamdulillah. Dan hari ini kesimpulannya bahwa hak secara kodrat manusia suka kepada kebaikan, mencintai hal-hal baik. Nah, buktinya apa? Penjahat saja tidak ada yang kita cintai yang menjadi penjahat selama-lamanya. Lalu kenapa kalau kita suka berbuat baik, kemudian tiba-tiba berat sekali, awal mulanya adanya ujian. Apakah ada yang salah ujiannya? Tidak. Yang salah adalah sikap kita menghadapi ujian. Dan sikap dalam menghadapi ujian itulah manusia kelompokkan menjadi tiga. Ada manusia yang loser, ada yang survivor, ada yang benar. Ada yang dia lari, pengecut, cirinya adalah para pecundang itu, para loser itu fokus kepada masalah, mempermasalahkan masalah,
dan akhirnya dia menjadi sumber masalah. Nanti pas kita datang, survivor, insya Allah dia adalah orang yang bisa bertahan tapi ala kadarnya dengan moto yang sering dia sampaikan, yang penting. Udahlah, Rasul nyuruh kita suruh yang terbaik gitu ya, bukan yang penting sholat, yang penting apa gitu, enggak. Terus winner inilah. Mudah-mudahan ada manfaat. Silakan ada yang mau bertanya atau mungkin ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terminologi kehidupan. Terminologi kehidupan atau wawasan saya itu banyak macam. Saya melihat dari sisi tasawuf orang-orang sufi. Itu apapun yang kita lakukan itu intinya adalah kendalinya pikiran dan hati, ya. Di mana pikiran itu berorientasi ke dunia, misalnya harus punya mobil mewah dan macam-macam. Itu mempengaruhi hatinya jadi butek. Jadi setiap kesalahan di mana itu tidak terhapus kesalahan itu akan nempel di hati. Nanti di akhirat pada saat dia menghisab muncul jadi teman-teman. Nah itu perlu juga pembersihan hati. Jadi dalam melakukan ke depan memang betul dari setiap masalah jadi masalah tergantung hatinya. Kalau hatinya bening, apapun masalahnya akan jadi bening. Walaupun pikirannya butek, hatinya bening akan kalah. Karena hati itu ada pada Allah. Nah, orientasi pada Allah itu adalah kegiatan ritual pada Allah itu jangan sampai ditinggalkan. Misalnya rukun Islam dan seterusnya. Nah, itu Pak, terima kasih. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih masukannya. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, masukan dari kita mudah-mudahan memperkaya apa yang kita bicarakan bagi ini sehingga kita makin ambil manfaat dan menjadi ilmu buat semuanya insya Allah ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup aja ngaji kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.